Saya meyakini bahwa publik pada posisi yang bisa jadi bingung, ikut marah juga. Sebetulnya apa yang terjadi dalam peristiwa ini? Apa yang terjadi di depan layar, di depan panggung, dan di belakang panggung sesungguhnya? Nah, kalau tadi Mas Adi bilang bahwa yang paling tepuk tangan senang adalah pihak Freeport, mari kita menatap dalam beberapa hari, beberapa pekan ke depan. Apa yang menjadi indikator bahwa ini murni politik menurut Mas Adi? Ini kan sebetulnya kan soal begini loh. Ini kalau kemarin upayanya Sudirman Said melakukan rekayasa sehingga Freeport bisa diperpanjang secara melawan hukum, apakah akan muncul kasus ini? Nanti aku telepon lagi nanti. Ini, jadi kalau kemarin itu Freeport berhasil mengelabui kita, kemudian diperpanjang dengan peraturan pemerintah yang diubah, disesuaikan, ini pasti kasus ini di-close. Nah, oleh sebab itu saya melihat bahwa SOP dari orang-orang Freeport ini setiap pertemuan dengan pejabat pasti direkam. Pasti direkam. Pertama untuk laporan kepada bosnya di Amerika bahwa saya sudah ketemu Firman, sudah ketemu Ruhut, ini loh rekamannya. Tapi kalau ada apa-apa, misalnya Ruhut tidak komit, dibuka. Dibuka. Ini kan kejahatan perusahaan-perusahaan asing di Republik ini. Jadi di Novanto kena jebakan Batman dong. Aku lihat sih seperti itu. Ini jadi memang harus menyadarkan kepada semua pemimpin Indonesia, pemimpin politik Indonesia bahwa jangan main-main dengan perusahaan asing, jangan menjual bangsa Indonesia untuk asing. Nah kayak kemarin misalnya, waktu pemerintahannya bosnya dia, Freeport juga kasih dispensasi menurut undang-undang harus bikin smelter. Oh sekarang nggak apa-apa. Nah saya pikir ada kesadaran baru dari teman-temannya Ruhut sehingga di MKD itu dia lebih memihak bangsa Indonesia untuk menutup kesalahannya di masa lalu. Ini malah masuk ke situ malah memperkuat Freeport lagi. Saya bilang, waduh ini bahaya nih. Jadi, harusnya kan. Jadi gini, kita melihat setidaknya sampai hari ini. Kemudian ada proses di Kejaksaan Agung. Bang Ruhut, kalau melihat pernyataan Presiden, kan kita sempat pada posisi sebetulnya Sudirman Said bilang didukung Presiden. Kemenko Polhukam bilang Presiden nggak pernah instruksikan itu. Tapi dengan pernyataan Presiden hari ini, saya menjadi menilai bahwa Presiden memang menyetujui Sudirman Said untuk lapor ke MKD. Dalam posisi itu menurut Anda seperti apa? Enggak, karena itu saya senangnya dibuka rekaman itu. Akhirnya Presiden ya, kalau Wapres kita udah tahu ya, udah tuh Menko Polhukam, akhirnya ya mereka juga wah kok begitu banget itu ya terjadi pembicaraan itu aja. Kan itu kebangetan itu kalau lihat rekaman itu, ngeri. Anda melihat Sudirman Saidnya salah nggak seperti yang Mas Adi sebutkan? Iya, kalau saya lihat kan selalu kalau klien tanya di TV, betul nggak ada minta izin? Iya, saya udah kasih tahu. Ya, dia selalu nggak berani tegas mengatakan minta izin itu. Karena itu Pak Luhut mengatakan, mungkin Pak Luhut tanya. Tapi menurut Anda, hubungan antara Sudirman Said dan Freeport patut kita soroti juga nggak? Atau kita sibuk dengan Setia Novanto dan pertemuan enggak. Kalau saya karena ini sudah terbuka, semua harus kita soroti. Semua, siapa yang bersalah harus ditindak. Siapapun dia. Dalam kasus ini menurut Anda Sudirman Said salah juga? Karena itu saya kan begini, kan kita bicara hukum aja lah, ya. Kan tadi dia udah dipanggil Kejaksaan Agung, ya. Nanti Novanto biarlah Kejaksaan Agung, kita hormati. Apalagi KPK juga mendukung mereka. Ini kerjasama nih 3 lembaga penegakan hukum. Begitu juga kepolisian. Jadi kita berdoa aja. Nah jadi kembali Bang Firman, saya ke Bang Firman dulu. Bang Firman, waktu kita udah pendek sebetulnya. Klien Anda menyiapkan diri untuk lari 5 kilo, 10 kilo atau maraton dalam kasus ini? Ya sebenarnya kan kalau diukur dari itu ada 3 tujuan penyelesaian masalah ini. Pertama, orang butuh kepastian hukum. Itu penting. Kedua, pasti aspek keadilannya. Orang akan bicara dari sudut pengadu, keadilannya penting, tapi dari pihak teradu juga tidak mau keadilannya juga disinggung. Tapi saya berpikir yang terakhir adalah yang paling penting, kemanfaatannya. Apa dari ini semua? Jadi saya rasa ini desain etis yang paling besar dalam sebuah penyelesaian masalah semacam ini. Tidak ada gunanya juga berkonflik antar kelembagaan, kemudian memicu persoalan-persoalan baru yang tidak membawa manfaat apapun. Saya rasa itu yang dalam pikiran Pak Setia Novanto. Adakah sudah makanya beliau mengatakan, adakah sudah menghubungi secara pribadi kepada Presiden? Tidak, pada konteks etis itu malah beliau menjelaskan, tidak ada. Maka ini yang sebenarnya sederhana saja kok. Pemeriksaan terhadap pengaduan Pak Menteri Sudirman Said ada 2 parameternya. Tuduhan tentang catut nama Presiden dan Wapres dan saham. Dua-duanya tidak ada. Nah, beliau merasa tidak perlu itu diputarkan karena ada prinsip-prinsip hukum yang dilanggar menyangkut standar tadi yang disampaikan beliau dan kemanfaatannya.
ya, tidak banyak membawa manfaat apa-apa, malah menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak ada manfaat. Pertanyaan saya, sudahkah membuat komunikasi dengan Presiden untuk mengklarifikasi secara pribadi? Ya, saya membatasi diri pada hubungan saya secara profesi aja. Yang lain itu kan wilayahnya beliau lah, dan beliau yang tentu bisa memikirkan apa hal-hal yang beliau perlu lakukan, apa yang beliau tidak perlu lakukan. Rasanya sebenarnya sebagai penegasan di dalam pemeriksaan etis, beliau sudah cukup memberikan konfirmasi tentang posisi dia, apa yang dia jelaskan, bagaimana pertemuan itu terjadi, dan sikap beliau lah terhadap rekaman itu. Mas Adi, singkat dari Anda. Ya, jadi ini untuk urusan Novanto sebagai ketua DPR, ada MKD, silakan lakukan, ada pengadilan etik, apa kesalahannya, kalau memang salah dijatuhkan sanksi, tapi kalau tidak salah dibebaskan. Jadi penegakan hukum ini kan bukan hanya menghukum orang yang bersalah, tapi membebaskan orang yang tidak bersalah. Oke, juga itu bagian soal dari MKD-nya. penegakan. Nah, kemudian ini kan terjadi trial by opinion dan trial by reception. Trial by reception di kemarin Novanto bikin acara resepsi. Apa urusannya Yusuf Kalla sebagai orang senior yang pernah berteman kemudian nggak mau datang? Ini kan kita lihat bahwa Freeport ini sudah merusak adat-adat ketimuran. Presiden nggak datang juga? Presiden juga nggak datang, padahal kan Presiden juga banyak dibantu juga sama Novanto. Pertemanan kan tidak boleh silaturahmi diputus hanya karena orang itu ada masalah. Masalah ini masalah tersendiri, ini timur loh. Jadi menurut Anda Presiden Wapres nggak dewasa? Nggak bisa membedakan? Sangat tidak dewasa, tidak bisa membedakan mana antara pergaulan silaturahmi dan mana persetujuan politik. Mungkin takut nggak populer di mata publik kali? Nah, ini kan akhirnya lagi-lagi ini persoalannya publik. Nah, yang mestinya kan saya berharap ini bahwa ini kita harus kasus ini harus membangkitkan kembali rasa kedaulatan kita. Kedaulatan kita sudah diacak-acak. Jadi mestinya Ruh dan kawan-kawan ini di eksekutif legislatif berkumpul bersatu bagaimana menyikapi ini. Bagaimana kita mengawasi perusahaan-perusahaan asing yang di sini sangat didaya dan nggak bisa diapa-apain. Saya terakhir ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, ini soal kedaulatan diacak-acak. Buat publik, sebagian besar diantaranya, terutama generasi muda, merasa bahwa soal kedaulatan kita ngerasa diacak-acak sama kasus Setia Novanto, dan Bang Firman pasti memantau kan apa yang terjadi di publik. Ya. Lebih banyak yang berpihak kepada yang mengadukan Setia Novanto. Dan menegaskan bahwa DPR itu memang sarangnya orang-orang yang membuat kita susah, yang bilang wakil rakyat pada nyusahin rakyat. Bang Ruhut. Iya, jadi memang kalau apapun memang dalam kasus ini Pak Sudirman Said ya, Pak Samsudin ya, Dirut daripada Freeport, rakyat bersimpati karena dasar hukum kami MD3, udah itu adanya MKD. Jadi bisa laporkan kepada majelis kami, kan itu. Dan dibuka lagi rekaman itu. Ya, tinggal sekarang itu yang aku katakan. Tadi itu bagus sekali MKD mengundang dia untuk menceritakan, terbuka lah. Biar rakyat tahu, oh seperti yang dikatakan Pak Adi Masardi, nggak benar ini Pak Sudirman Said, nggak benar ini Samsudin, yang benar Novanto. Tapi dia tertutup, aneh-aneh lagi di dalam. Wartawan susah apa? Hati-hati loh sama wartawan. Ya, mereka buru sergap deadline. Jadi terganggu semua tadi. Nah, apa yang terjadi? Di situ Novanto saya lihat tidak cerdas. Tapi kalau saya secara pribadi, saya tidak mencampuri karena saya menghormati tupoksi. Kaitan dengan Freeport, kaitan dengan pemerintah. Ya, kenapa? Saya ini DPR. Kenapa saya minta, Novanto mundur sajalah kau. Dia saya punya ketua. Udah mencoreng nama DPR. Baik. Terima kasih banyak. Satu lagi ya. Sesingkat, Bang Firman. Kadang-kala Bang Ruhut ini nggak fair, terlalu berat ke kanan, tapi tidak berat ke kiri. Harusnya bijaksana dan bijaksini lah. Saya kan harus begitu. Ya, bagaimanapun kolegial itu juga harus dijaga. Tapi hemat saya begini, prinsip terakhir adalah tegakkan hukum dan keadilan walaupun rangit runtuh. Kan sepakat kan? Jadi jalan kita tidak bisa melepaskan urusan ini yang hubungannya etika, hukum, politik, dan ekonomi di sana. Jadi tidak boleh kita melihatnya hanya sekadar peristiwa yang terjadi di MKD, tapi mari kita lihat lebih jauh lagi. Jangan cuma lihat yang di depan panggung, tapi lihat yang di belakang panggung ya. Karena itu Merah Putih waktu dukung Novanto jadi ketua DPR, lihatlah rekam jejak siapa dia, masalah sesi Bank Bali, masalah apa tuh
KTP, masalah Iya, Bang. Donald Trump, Waktu kita habis. masalah Pekanbaru. Cuma cerita lama yang belum ada putusannya. Bayangkan. Kalau putusannya nggak ada Mau kan nggak? ya masa kita mau Kalau salahkan diterusin orang. 1 jam lagi nggak selesai di ini. Golkar ada Ade Terima kasih. Komarudin, ada Firman, Sudah banyak kader bersama Golkar yang dengan, bagus. Kami dan tentu ini bukan akhir dari drama di Mahkamah Kehormatan Dewan. Kita masih akan saksikan bagaimana juga Kejaksaan Agung, gimana juga dengan KPK, bagaimana sikap pemerintah. Tinggal Anda yang menilai, manakah yang menurut Anda memiliki kebenaran yang lebih benar, karena tidak ada yang kebenaran mutlak menurut saya dalam kasus ini. Terima kasih sudah bersama kami, selamat malam. Thank you, Mas.